warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kuliah ini kita akan membahas mengenai optimasi formula, optimasi proses, dan optimasi kombinasi menggunakan desain expert. Ya, dalam hal ini saya akan menggunakan contoh dengan desain expert 7 ya. Sebenarnya saat ini sudah ada desain expert hingga 12 ya, tapi yang 7 pun masih dari segala macam kegunaan masih sama ya. Jadi file yang ada yang digunakan tuh di slide ini itu menggunakan desain expert 7 ya. Baik, untuk subtopik kali ini kita akan bahas mengenai pengenalan program DX7 ya, menu-menu apa yang prinsipal ada di desain expert, kemudian contoh kasus optimasi formula, dan contoh kasus optimasi proses, dan contoh kasus optimasi kombinasi formula maupun proses. Baik, kita akan mulai untuk yang pertama mengenai pengenalan program DX7 ya. Jadi untuk mereview kembali ya tahapan proses optimasi dengan DX7 ya. Pertama kita harus merancang ya. Perancangan artinya kita memilih faktor atau komponen dan respon yang akan diukur ya. Kemudian penetapan batas atas dan batas bawah dari faktor atau komponen tersebut, kemudian menyusun desain eksperimen dan pelaksanaan eksperimen. Nah, jadi kalau kita punya misalkan dalam proses sehari-hari di industri itu, kita misalkan dalam membuat roti ya, roti tawar, itu meliputi proses apa? Pertama adalah ya dari aspek bahan ya, formulasi bahan, kita formulasikan apa aja misalkan komponen yang mau divariasikan, misalkan penggunaan emulsifier, penggunaan ragi pengembangnya, atau penggunaan shorteningnya, ataupun penggunaan yang lain. Nah itu kalau yang kita pilih untuk optimasi formula, kita tentunya adalah bahan-bahan itu yang divariasikan. Jadi umumnya kalau kita ingin membuat optimasi dari yang aktual ada, itu nanti dijadikan titik tengah ya. Nah nanti biasanya minus 10 atau minus 5 ya dari level yang ada untuk yang bawah dan batas atasnya. Dan masih ingat ya bahwasanya dalam perancangan optimasi ya, kita nanti sebelum melakukan eksperimen ini ya, eksperimen sebenarnya, pelaksanaan eksperimen sebenarnya kita harus membuat juga percobaan awal ya. Jadi menggunakan percobaan yang ekstrim ya, ekstrim batas bawah dan ekstrim batas atasnya. Misalkan kita memvariasikan dari penggunaan emulsifier, itu adalah yang biasa dilakukan itu adalah misalkan 3% gitu ya. Nah kita buat variasinya nanti sekitar 2% ke bawah, jadi misalkan 1%, dan 2% ke atas misalkan jadi 5%. Jadi nanti kita sebagai optimasi dipilih batas bawah 1%, batas atas 5% untuk satu formula. Kemudian yang formula yang lain misalkan penggunaan dari shorteningnya gitu ya, ataupun pelembutnya yang kita sebut dengan SSL, sodium stearoyl lactylat ya. Nah itu mungkin digunakan, yang biasa itu digunakan adalah sekitar misalkan 1% juga. Nah mungkin bisa divariasikan menjadi 0,5% hingga, atau mungkin tetap hingga 3% gitu ya. Jadi ditetapkan batas bawah dan batas atasnya dari yang dipakai untuk yang aktual, biasanya di titik tengah ya. Nah nanti sebelum dilakukan pelaksanaan eksperimen ya, sebelum disusun desain eksperimennya, kita lakukan dulu yang batas bawah itu dieksekusi dengan kombinasi batas bawah dan satu produk dengan kombinasi batas atas. Nah setelah itu diukur responnya untuk verifikasi apakah ada pengaruhnya nyata enggak dari batas penggunaan batas bawah dan atas itu. Kalau tidak ada pengaruh nyata, artinya batasan yang kita pilih itu tidak akan bisa dioptimasi, karena kedua-duanya sama semuanya, ke seluruh ring yang kita buat memberikan efek ya sama ya. Atau mungkin respon yang, kalau respon salah satu respon misalkan sensori terhadap rasa itu mungkin tidak ada impact, mungkin ke aspek sensori yang lain gitu yang diukur ya. Jadi semua
itu fungsinya untuk penetapan batas bawah dan batas atas dari eksperimen awal ya, sebelum kita lakukan eksperimen yang utama ya. Jadi kita yakin bahwasanya formula ataupun mungkin dalam, kalau kita jadiin proses ya juga sama, proses yang batas bawah dan batas atas dari proses itu juga dicek apakah memberikan pengaruh yang nyata enggak. Makanya itu penting untuk melakukan eksperimen awal dulu ya, untuk ekstrim bawah dan ekstrim atas itu. Kalau tidak ada bedanya, artinya ya batas-batas yang kita tetapkan itu tidak bisa dijadikan untuk optimasi karena memberikan efek yang sama gitu. Oke, nah kemudian setelah dilakukan eksperimen, kita membuat analisis model respon ya. Jadi kita tetapkan model matematik dari respon. Biasanya software ya, dalam hal ini adalah design expert, itu sudah memberikan rekomendasinya yang recommended atau suggested respon. Jadi kita sudah tinggal mengikuti aja. Dan bisa untuk pembuatan grafik kontur 3D umumnya, dan pembuatan grafik normalitas data respon untuk mencek kenormalan dari data yang kita punya ya. Kemudian kita lakukan optimasi ya. Dalam proses optimasi ini kita tentukan kriteria dari respon ya. Jadi umumnya yang respon ini akan berpengaruh untuk proses optimasi, karena kalau faktor-faktor yang dipelajari itu adalah ring ya, dari ring batas bawah dan batas atas ya, in ring. Tapi kalau untuk respon, misalkan kalau untuk membuat roti kan kita pengennya rotinya yang empuk gitu ya. Jadi respon empuk mungkin jadi optimize. Kemudian respon rasa misalkan yang disukai panelis itu yang enak gitu ya. Jadi itu di optimize, dimaksimalkan ya. Dan ditentukan penentuan nilai optimum ya, biasanya dengan software sudah akan diperoleh itu. Dan tahap berikutnya adalah verifikasi. Jadi setelah kita tahapan optimasi ini, nanti kita akan memperoleh suatu formula yang optimum ya. Kalau ada nilai optimum, kadang-kadang tidak ada nilai optimum, jadi kita harus membuat adjustment sendiri ya kalau tidak ada nilai optimum atau titik stasioner yang diperoleh ya. Jadi titik stasioner itu adalah titik optimum ya, bisa titik maksimum atau titik minimum tergantung dari respon yang kita inginkan ya. Misalkan kalau respon mungkin dalam kuliah sudah kita bahas ya, kalau optimasinya itu ingin memaksimalkan yield ya, misalkan atau rendemen atau hasil produksi, umumnya adalah titik maksimum yang kita inginkan ya, yang paling tingginya itu berapa gitu ya. Misalkan proses ekstraksi ya, proses ekstraksi kan kita pengen mendapatkan ekstrak yang sebanyak mungkin, artinya itu dimaksimize ya. Tapi kadang-kadang titik nilai optimum itu justru yang minimum, yang paling bawah, yang paling minimal ya. Misalkan kalau proses purifikasi ya, purifikasi kan kita ingin menghilangkan cemarannya ya, ataupun juga menghilangkan misalkan kalau kita purifikasi minyak sawit merah kan warnanya itu, warna merahnya pengen dihilangkan sehingga jadi warna kuning gitu. Jadi biasanya kan nilai rasio dari B per A-nya itu yang tinggi gitu ya. Jadi ini atau warna merahnya bisa diminimize gitu ya, minimalkan. Oke ya, jadi tergantung. Jadi yang penting nilai optimum itu bisa yang titik maksimalnya atau titik minimalnya ya, untuk jika ada stasioner ya, titik stasioner adalah titik maksimum atau titik minimum ya. Kemudian untuk verifikasi ya, karena dari sini dari proses optimasi kita akan memperoleh suatu formula yang optimum gitu. Misalkan penggunaan bahan A itu sekian persen, bahan B sekian persen, nah itu untuk memperoleh yang optimum. Kalau itu dari aspek formula. Kalau aspek proses berarti adalah kondisi proses, suhu sekian, lama waktu sekian. Nah itu untuk proses yang diperoleh dari untuk menghasilkan hasil yang optimum. Nah kita perlu verifikasi nanti dari hasil optimum yang diperoleh. Software ini dicobakan satu ya, membuat produk lagi dengan kondisi proses yang optimum untuk melakukan yang namanya verifikasi. Setelah itu dari hasil-hasilnya kita ukur respon-responnya sama dengan respon yang sebelumnya, dan kita bandingkan nilai real dengan nilai prediksi, karena nanti dari proses yang optimum ini kita akan diberikan nilai prediksi untuk parameter ini sekian, parameter sekian. Nah nanti ada parameter uji apakah verifikasinya itu apakah proses optimasi betul atau enggak ya dengan verifikasinya ini gitu. Jadi kalau hasil verifikasi ternyata masih masuk ya standar dengan
berdasarkan apa softwarenya sudah diberikan ya, standar-standar nanti akan berikan contoh ya. Jadi itu artinya sudah berhasil ya. Itulah tahapan untuk optimasi ya. Jadi secara umum baik itu optimasi formula, optimasi proses maupun kombinasinya optimasi formula dan proses dikombinasikan, itu tahapan perancangan adalah ini ya. Jadi mulai perancangan, analisis model respon, optimasi dan verifikasinya. Nah, di menu desain expert ya, untuk optimasi itu tersedia 3 opsi: optimasi proses, optimasi formula, dan optimasi kombinasi formula dan proses ya. Jadi kalau untuk optimasi proses, menunya itu untuk response surface ya. Jadi untuk response surface itu umumnya adalah untuk optimasi proses. Kemudian optimasi formula itu di menu di desain expert adalah mixture ya. Kemudian untuk optimasi kombinasi formula dan proses itu adalah combine ya. Jadi menu utamanya di combine. Jadi umumnya kita gunakan desain D-optimal. Kalau optimasi formula atau dengan mixture ini banyak pilihan ya, simplex lattice, simplex centroid maupun D-optimal. Sedangkan yang untuk proses ya, bisa ada pilihan central composite design ini yang umumnya digunakan ya untuk response surface optimasi proses ya. Oke, baik, ini adalah contoh tampilan ya menu factorial design. Kalau untuk desain expert itu ada 4 menu utama ya. Jadi faktorial ini yang untuk basic, karena masih ingat ya bahasanya untuk mendekati optimum, nilai optimasi itu umumnya kita perlu kadang-kadang untuk menentukan level ataupun taraf ataupun juga batasan bawah, batasan atas itu perlu di desain awal dulu ya, yang umumnya bisa kita gunakan dengan rancangan faktorial ya, karena kombinasi kan jadi harus faktorial. Setelah kita peroleh batas yang mendekati titik-titik optimum ya, baru kemudian kita lakukan proses optimasi ya menggunakan response surface ya, itu untuk optimasi proses, mixture untuk optimasi formula, dan combine ya, ini untuk optimasi formula dan proses yang kombinasinya ya, gitu. Jadi kalau kita klik di, jadi ini apa, menu faktorial artinya untuk, jadi kalau Anda melakukan rancangan faktorial ya, itu bisa menggunakan juga desain expert untuk pengolahan datanya dari mulai awal pengacakan perancangannya sampai nanti tinggal input datanya. Jadi sebenarnya enak pakai desain expert ini juga untuk membuat rancangan percobaan ya. Nah, kalau kita klik di surface ya, response surface, di sini ada pilihan ya, ini untuk menu optimasi proses. Sekali lagi saya ingatkan sini ya, ini ada banyak pilihan untuk penggunaannya, yang umumnya central composite design atau box pattern ataupun juga D-optimal ataupun menggunakan one factor ya. Jadi response surface-nya banyak pilihan. Kemudian untuk menu mixture ya, untuk optimasi formula ya, bisa menggunakan simplex lattice, simplex centroid ya, dan lain-lain. Kemudian kalau kita klik di combine ya, ini akan berikan untuk optimasi kombinasi, yaitu kombinasi proses dan formula, bisa menggunakan D-optimal umumnya ya. Jadi yang diberikan oleh software. Jadi ada 4 menu dasar ya di desain expert ya. Jadi faktorial, response surface, mixture, dan combine ya. Oke, nah nanti langkah proses optimasi dengan desain expert itu apapun optimasinya selalu ada 3 tahapan ini. Pertama adalah designing, kita tetapkan faktor atau komponen ya, dan juga respon yang akan dipelajari. Itu semua sudah di input ya dengan software design expert ya. Kemudian kita lakukan analisis ya. Jadi dimulai analisis, ada analisis ANOVA ya, untuk melihat apakah model yang diberikan itu signifikan atau tidak. Kemudian juga untuk melihat apakah model yang kita peroleh itu valid atau tidak ya. Ada 4 kriteria ya, nanti akan kita ulang lagi untuk pembahasannya. Dan kemudian tahapnya, langkah yang ketiga adalah optimizing. Jadi di dalam menu design expert itu sudah ada tahapan designing, analyzing, dan optimizing. Kita tinggal mengikuti saja apa yang diminta oleh software design expert ini. Jadi sangat mudah untuk penggunanya. Baik, kita akan masuk ke contoh kasus ya untuk optimasi formula ya.
Nah, ini untuk contoh kasus optimasi formula, jadi menggunakan mixture design ya. Kita ingin membuat produk snack dari beras ya, rice snack. Biasanya kalau di di kue tradisional itu apa, seperti ya snack seperti kerupuk beras itu ya. Tapi ini dengan ekstrusi ya, rice snack dengan ekstrusi. Komponen yang dipilih adalah kacang-kacangan ya, kopinya 0,20%, groundnutnya kacang tanah 0-10%, dan kadar air feed mixture-nya. Jadi air yang diberikan yaitu 20-48% ya. Jadi respon yang diukur itu meliputi produk moisture, jadi produk air kadarnya berapa, expansion ratio, jadi rasio pengembangannya, dan densitas kambaknya ya, jadi gram per mililiter itu berapa. Jadi ini adalah respon yang diukur untuk keripik beras ya, mama snack tadi berbasis beras yang dihasilkan. Jadi kita gunakan dioptimal. Nah, nanti dioptimal dengan rancangan seperti ini dia akan menghasilkan 16 run, jadi 16 pelakuan yang harus kita ikuti ya. Jadi untuk nanti input ya, Anda buka nanti file new design ya. Setelah kita klik new design, kita pilih mixture ya, nanti kita pilih dioptimal. Setelah itu kita tetapkan nanti dari mixture-nya itu ada komponennya ada 3 ya, kita isikan kan, ini ranknya 2-24, kita isi 3, nanti satu-satu kita isikan. Jadi untuk waktu mengisi CP kita isikan 0-20 untuk groundnut ya, 0-10, dan yang untuk feed moisture-nya untuk air yang diberikannya 20-48. Nah, ini unitnya adalah persen, yang sini adalah persen juga, ini persen juga semuanya. Setelah itu kita klik continue ya. Nanti akan dimintakan untuk semuanya, biasanya kita pilih default saja ya. Untuk model-model segala macam, bloknya tidak satu, jadi semuanya sudah mengikuti dari yang diberikan oleh model software. Kita klik continue. Nanti untuk dioptimal design responnya ada berapa, responnya kita dari awal sudah dimintakan oleh software. Kita bisa meminta misalkan 3 ya, atau hanya 2 atau bahkan 5 itu bisa. Jadi kriteria kita misalkan respon 1 unitnya apa. Jadi tadi kalau respon 1 tadi adalah yang pertama kadar air ya, kadar air produk, ya itu berarti persen kan. Respon yang kedua adalah mengenai rasio pengembangan, itu juga umumnya persen. Dan yang ketiga adalah densitas kamba ya, itu satu unitnya adalah gram per mililiter ya. Dan kita klik next lagi ya, kita isikan ya, expanded rasionya nggak ada unitnya ya. Oke, nah setelah itu akan muncul jadi kalau blok 1 itu artinya kan sebenarnya tidak ada blok gitu kalau kita menyelesaikan blok 1, karena semuanya itu berarti dalam hal yang variasikan dalam pengerjaan yang sama gitu ya, makanya kita pilih tadi bloknya 1. Nah, jadi dengan run yang dimintakan ya, itu nanti kita harus mengikuti nih running yang 1, percobaan yang pertama kita harus menggunakan membuat produk dengan formula komponen 1 itu adalah yang tadi komponen satunya kopi ya, dan groundnut dan kadar air. Nah, itu dimasukkan 14,38%, 3,63 ngikuti ini. Pelakuan 2 diikuti juga, pelakuan 3 diikuti juga, semua nanti diikuti 16 run. Ini kebetulan kepotong ya, ini 16. Nanti responnya setelah diperoleh kita input semua kalau udah diperoleh. Nah, saat Anda merancang ini ya, merancang desain ini, jangan lupa untuk menyimpan ya. Jadi ini di save as dan filenya harus disimpan, di keep ya, jangan sampai hilang. Karena apa? Karena software ini kan mengacak ini. Jadi ini susunan ini diacak ya. Jadi kalau nanti Anda running sekali gitu ya, masuk posisinya seperti ini. Nanti saat Anda coba lagi, misalkan yang kedua pengen kayaknya kurang puas, coba lagi, nanti susunannya akan beda gitu, karena ini diacak ya, 16 running pelakuan tuh atau percobaan tuh diacak. Jadi saat kalau ini tidak disimpan, kita nanti saat input
datanya gini susah ya, kita buat formulanya ini ternyata karena ini nggak disimpan, nanti kita input lagi dengan cara yang sama gitu ya, tapi runningnya ini akan, komposisi runningnya ini akan beda ya. Jadi file ini harus disimpan, file untuk percobaan ini, urutan-urutan percobaan harus disimpan, sehingga nanti kita bisa input responnya sesuai dengan percobaan yang dimintakan. Jadi misalkan di sini kita komposisi yang komponen A adalah 0%, komponen B 10%, komponen C nya 38% ya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai hilang. Jadi kita input nanti. Nah kalau udah kita ya ini kan lengkap 16 ya. Ini sebagai contoh, kalau running yang kedua saya lakukan lagi, sudah beda kan, standarnya 4, 1, running 1, sudah susunan sudah beda dengan yang sebelumnya. Kita lihat ya, perhatikan satunya ini 6-nya sini, jadi running yang satunya udah berubah. Kalau jadi setiap kita input kondisi desain perancangan itu diacak, jadi jangan sampai hilang. Makanya ini, jadi nanti kalau kita ngikutin yang ini kan kita harus inputnya di sini ya. Oke, itu maksudnya jangan sampai dihilang. Nah setelah kita input, misalkan yang kedua itu yang kita peroleh ya, kita masukkan responnya, kita sesuai dengan respon yang pertama itu tadi adalah kadar air, expanded ratio ya, rasio pengembangannya, dan bulk density atau densitas kampanye ya. Setelah itu kita akan melakukan, jadi ini kan semua masih desain ya, di tahapan desain summary. Nah nanti setelah di tahapan desain kita bisa klik summary, grab camera, evaluation, constraint. Nah nanti mulai setelah ini selesai semua kita bisa klik analysis ya. Oke, jadi pada tahap analisis ini kita akan melakukan hasil pengujian ANOVA, kemudian juga dari test transform, fit, summary, dan model ya. Kita dari model-model yang dipilih itu model apa yang paling sarankan oleh software ya, disarankan oleh design expert. Jadi nanti dilakukan scroll up scroll down untuk melihat menu-menunya ya. Nah masih ingat ya, untuk kriteria model yang valid ya, itu kita harus mempunyai nanti untuk signifikansi model yaitu harus signifikan ya, must be signifikan. Sedangkan lack of fit-nya itu harus tidak signifikan. Jadi keduanya berlawanan. Lack of fit kan artinya kekurangan terhadap fitting dengan titik-titiknya itu harus yang tidak signifikan gitu. Kemudian kita juga bandingkan nilai adjusted R-square dengan predicted R-square ya, itu selisihnya harus kurang dari 0,2 ya, ingat-ingatnya. Dan juga nilai adequate precision-nya itu harus di atas 4 ya. Jadi ini semua kriteria untuk melihat validitas model yang diperoleh ya. Nanti kita akan mendapatkan model matematik respon yang aktual seperti apa ya. Oke, jadi dari lanjutan tadi, setelah kita input semua ya, kita klik di analisis, kita mulai untuk yang PM ya. PM itu adalah untuk produk moisture, jadi kadar air produk akhir ya, kadar air produk. Jadi kalau kita klik di analisis ini, kita coba dilihat ANOVA. Anda bisa juga mulai dari fit ini summary, tapi semuanya akan default aja ya. Kita klik di ANOVA ini untuk lihat ini, untuk menganalisis. Pertama adalah modelnya apakah signifikan atau tidak, karena ini harus must be signifikan ya model. Di sini kita peroleh nilai signifikansinya kurang dari 0,001, jadi signifikan ya. Kemudian lack of it-nya must be not significant, jadi sudah terpenuhi ya, dua hal. Nah sekarang berikutnya kita scroll, nanti kalau udah kita scroll down di sini, pilihan untuk melihat nilai R-square ya, dan juga adequacy precision-nya ya. Ini udah terpenuhi ya. Jadi, kemudian kalau kita lihat scroll down-nya ya, ini kita bisa mencek nilai ya, R-square dan adequate R-square. Jadi Anda bandingkan di sini selisihnya harus kurang dari 0,2. Di sini selisihnya berapa? Kecil ya, 0,0 sekian. Jadi memenuhi. Kemudian untuk adequate precision-nya itu harus di atas 4. Nah, ini hasilnya besar sekali, 54. Jadi model yang kita peroleh itu sudah valid ya. Ini selisih dari adequate R-square dan predicted R-square-nya itu sudah kurang dari 0,2. Sedangkan adequate precision-nya sudah di
di atas 4, jadi sudah memenuhi kriteria ya. Nah, ini untuk mengecek dari diagnostik normalitas data ya cukup baik ya, mendekati semua dari fitting modelnya, fitting garisnya. Kemudian model graph kita klik. Nah, ini adalah kontur 3D ya, kontur 3D. Anda bisa menggoyang-goyangkan di sini. Ini adalah bisa untuk melihat kalau Anda misalkan putar pengen konsol sini atau putar konsol sini atau mau dimiringkan sini, miring sini, itu bisa diputar-putar dengan ini ya. Nanti Anda bisa cek sendiri, coba sendiri dengan desain expert ya. Oke, nah ini adalah sudah dari tahapan analisis ya. Jadi kita 2 tahapan sudah selesai ya. Dari model semua sudah oke. Nah, nanti dilakukan lagi untuk kesemuanya. Jadi tadi kan baru ke respon product moisture ya, untuk kadar air. Nah, sekarang kita lakukan juga ke respon expanded ratio ya. Jadi kita klik juga analisis. Untuk expanded ratio kita klik, kita akan muncul ANOVA muncul. Kita cek ya, ini juga signifikan dan non signifikan, memenuhi standar ya. Kemudian hal yang lain adalah nilai adequate, nilai adjusted R-square dan predicted R-square dulu ya. Ini juga nilainya dekat ya, kurang dari 0,2. Ini sudah di atas 4, jadi memenuhi juga semuanya ya. Untuk kriteria untuk expanded ratio juga memenuhi. Nanti seperti tadi kita bisa klik diagnostik dan model grafiknya. Ya, ini jadi cukup bagus ya. Fittingnya semua mendekati garis fittingnya. Kemudian, nah ini sama seperti tadi kontur 3D-nya ya. Jadi di sini sebenarnya titik stasioner yang satu puncak itu mungkin kurang terlihat di sini ya, karena ada seperti shadow di sini ya. Oke, berikutnya juga untuk yang respon parameter untuk bug density atau densitas Canva ya, kita klik juga, kita periksa juga modelnya ya, signifikan, nah signifikan, jadi valid ya. Kemudian kita cek juga di nilai adjusted R-square dan predicted R-square, selisihnya adalah kurang dari 0,2, memenuhi, dan adequate precisionnya juga di atas 4, jadi sudah terpenuhi semuanya ya. Jadi modelnya valid ya, normalitasnya juga sangat baik sini, normalitas datanya. Nah, ini justru nilai minimum, jadi nilai untuk bug density, nah ini diinginkan apakah maksimum atau minimum biasanya kalau bug density. Jadi maksudnya harus minimum ya, karena kalau maksimum artinya dia seperti produk kalau kerupuk kan mesti bug density-nya lebih kecil ya, jadi berat per volumenya itu akan kecil gitu. Jadi beratnya ringan ya, volumenya besar tapi beratnya ringan. Nah, kalau snack kan kita inginnya biasanya yang bug density-nya rendah, jadi memang harus di minimize untuk yang bug density itu. Oke, jadi setelah kita selesai analysis kita masuk ke tahapan optimisasi. Jadi di menu design expert tadi kan ada di tahapan level yang gede adalah optimisasi secara numerical ya. Nanti pada taskbar kriteria untuk komponen yang digunakan, untuk formula yang digunakan semua kita gunakan in-ring ya, jadi kopi, granat, dan feeding moisture-nya ya, air yang ditambahkan tuh in-ring. Kemudian untuk product moisture-nya itu di minimize ya. Oke, betul ya. Kemudian expanded ratio itu harus di maximize ya, semakin ngembang semakin bagus kan. Kemudian untuk bug density harus di minimize. Jadi itu kita masukkan. Nah, nanti ada juga selain minimize, maximize ini juga ada nilai kepentingannya gitu. Yang mana sih sebenarnya yang paling penting? Apakah expanded ratio itu yang paling penting ya, atau kadar air yang minimal itu yang paling penting ya. Nah, kadang-kadang kan tidak sama ya, mungkin kalau kita atau yang bug density yang paling penting. Nah, nanti kalau kita tidak tahu mana yang penting, berarti kita berikan level kepentingannya itu sama aja semua, misalkan kasih 3 bintang semua gitu levelnya ya. Kadang ada level untuk memberikan itu ya. Jadi kita untuk tahapan optimize ya, optimisasi dengan numerical ini kita masukkan untuk komponen penyusunnya ya, itu in-ring semua. Jadi
tadi limitnya kan sudah ada 0,20 dan seterusnya, ikutin aja ya, sesuai dengan formulanya. Dan untuk ground nut-nya itu 0 sampai 10 ya, dan untuk feeding moisture-nya ya, untuk air yang ditambahkan 20 sampai 40. Nah, untuk product moisture, kadar air produk, kita buat minimize ya. Nah, jadi ini semua sudah given oleh software. Expanded ratio kita buat maximize ya, maksimum. Nah, ini tingkat importannya ya, cek ya. Untuk yang product moisture kita berikan 3 bintang. Sebenarnya kalau kita klik ada pilihan dari 1 bintang sampai 5 bintang. Yang paling penting kita berikan 5 ya. Kalau nggak tahu ya kita berikan semua yang medium semua, jadi 3, yang expanded ratio juga 3, bug density juga 3. Nah, level kita memberikan bintang ini nanti akan bisa memberikan perbedaan pada nilai desirability-nya ya. Nah, umumnya software itu akan menghitung respon ya, kombinasi yang paling baik itu dengan menggunakan ini, D sama dengan D1 kali D2 kali D titik DN pangkat per N ya, untuk geometrical mean ya, tingkat kepentingannya berapa ya. Oke, ini adalah output dari optimasi ya, solution yang diberikan ya. Dari kriteria tadi sudah kita input untuk solusi yang diberikan itu. Jadi ini adalah input yang sudah kita berikan tadi ya. Kita importannya ada 3 semua. Jadi yang selected model kan ini dengan desirability-nya ya. Jadi untuk memenuhi keinginan ya, kemampuan untuk memenuhi keinginan kita itu adalah 0,812 gitu. Nah, ini bisa ditingkatkan misalkan dengan mengubah-ubah parameter tingkat kepentingan ini ya, itu akan bisa berubah ya. Jadi di sini sudah diperoleh. Kalau kita lanjutkan di scroll down, nanti akan juga diperoleh formula yang harus digunakan untuk verifikasi ya. Oke ya, jadi itu nah ini untuk kriteria nanti setelah didapat mengikuti formula optimumnya, kita coba untuk verifikasi menggunakan respon formula yang disarankan oleh software. Nah, nanti dihitung responnya PM itu seperti apa responnya itu expanded ratio seperti mana, dan bug density seperti apa ya. Kalau nanti dalam ring ya, prediksinya adalah sekian. Tadi kalau masih masukin hand ring di sini berarti masih bagus ya, digunakan untuk verifikasi nilai-nilai dari jadi adalah ring dari batas bawah dan batas atas untuk respon yang diukur dengan formula optimum. Jadi kita membuat satu produk optimum yang berdasarkan formula optimum, kemudian diukur product moisture yang diukur ya, kadar air produk yang diukur, expanded ratio yang diukur, dan juga bug density diukur. Kita bandingkan apakah masuk di ring sini atau enggak ya. Oke, jadi kalau ini adalah nilai yang diberikan oleh model, ini jadi batasan untuk masuk di sini atau enggak. Kalau pengamatan dari hasil verifikasi itu masuk di sini antara ring ini, berarti bagus ya. Oke ya, jadi itu sudah kita bahas contoh optimasi formula untuk membuat snack berbasis beras ya, dengan menggunakan optimasi formula. Nah, ini ada contoh di dalam LMS ya, sudah kita berikan contoh-contoh soal ya untuk studi kasus. Ini contoh soal 1 ya, untuk memformulasi deterjen. Jadi respon yang diinginkan adalah viskositas dan turbidity-nya ya. Mungkin turbidity-nya terserah, apa mungkin yang pengen yang keruh ya biar lebih berwarna ya, ataupun viskositasnya ya. Jadi 3 komponen yang divariasikan, jadi 3% air sampai 8%, dan alkohol 2% sampai 4%, dan urea 2% sampai 4%. Nah, tadi seperti yang disarankan ya, umumnya kita harus membuat produk dengan formula yang minimum. Ini adalah extreme minimum. Jadi kalau membuat produk extreme minimum artinya adalah sebelum dilakukan eksperimen sebaiknya dilakukan dulu ya. Percobaan ekstrim minimum berarti kita harus membuat sabun ini dengan formula 3% komponen A, 2% B, dan 2% C. Yang lainnya adalah komponen yang fix ya. Sedangkan formula yang ekstrim atasnya adalah ini, 8% A, 4% B, 4% C.
Nah, kemudian diukur responnya, respon terhadap viscosity dan turbidity-nya. Ada beda nyata atau enggak ya penggunaan ekstrim bawah dan ekstrim atas itu. Jadi kalau ternyata tidak ada beda nyata, ya berarti batasan-batasan ini harus dikoreksi ya. Oke ya, itu untuk memberikan gambaran sebelum melakukan eksperimen-eksperimennya ya. Jadi ini menggunakan untuk optimasi formula menggunakan simplex lattice ya. Pada contoh soal yang ditaruh di LMS ya sudah ada nanti untuk contoh soal 1 ya, itu untuk optimasi formula dengan mixture design menggunakan simplex lattice. Nanti silahkan dipraktekkan ya cara input untuk membuat desain komponen-komponennya ya. Jadi mulai air yang digunakan, alkohol dan urea. Jadi ada 3 mixture yang dipakai ya. Kemudian nanti kita klik continue ya, nanti akan muncul ring yang diberikan. Nah setelah itu kita ikuti terus ya sampai kemudian responnya ada 2, unitnya kita gunakan diisikan di situ ya. Jadi viscosity dan turbidity tadi ya, bisa turbidity dengan persen dan viscosity bisa dengan centipoise ataupun millipascal per second. Nah ini adalah running yang dikeluarkan oleh software, nanti diikuti aja, dipraktekkan di file contoh ya. Nanti di file contoh 1.7 sudah ada outputnya ya. Untuk cara input datanya silakan praktekkan, tapi pakai file hasilnya menggunakan saja ini untuk membuat tahapan analisis dan optimisasinya ya. Jadi tinggal digunakan ya, nanti silakan dipraktekkan. Nah berikutnya untuk contoh kasus optimal proses ya, optimasi proses di contoh soal yang sudah ditaruh di LMS juga ya. Itu adalah contoh kasus untuk produksi suatu bahan kimia ya. Jadi respon yang diharapkan adalah konversi dari persen reaktan yang terkonversikan menjadi produk. Kemudian jadi yield-nya ini persen konversi. Kemudian aktivitas dari produk kimia tersebut gitu. Ya itu adalah untuk proses. Jadi optimasi proses artinya kondisi proses yang dioptimasi. Jadi dari mulai waktunya itu berapa menit dan suhunya berapa derajat. Kemudian nah ini sebenarnya katalis persen ini kan masuk ke bagian formula untuk mixer mestinya ini ya. Mohon maaf, jadi misalnya kalau untuk optimasi proses itu ya atau mungkin kaitannya ke proses, termasuk katalis itu adalah dikaitkan ke proses ya, proses untuk reaksi ini ya. Jadi ini tetap juga dipandang sebagai proses ya, untuk suatu proses. Jadi meliputi waktu, suhu dan katalis yang digunakan ya. Nah ini jadi menggunakan RSM dengan menunya nanti. Jadi menu RSM itu ada, kita pilih Central Composite Design CCD di file contoh yang kedua ya. Jadi kita pakai di sini untuk Central Composite Design ya, numerical factor itu ada 2 ya. Jadi untuk waktu dan penggunaan suhu ya tadi ya, suhu dan waktu kan termasuk yang itu ya. Kemudian ada satu lagi yang katalis yang digunakan ya. Oke, dan jadi ada 3 faktor utama, jadi yang dipakai 3 faktor dan katalis persen ya, untuk menggunakan unitnya adalah persen. Baik, ini nanti kita pilih semuanya, ikuti aja dengan tunjuk software yang di default ya. Kemudian responnya ada 2 yang utama, yaitu konversi dalam persen, jadi konversi ternyata ya, persen, dan activity. Jadi ini di sini ada dua respon yang digunakan, persen dan activity. Mungkin tidak satunya mungkin bisa kalau activity enzim gitu kan biasanya ada juga sebenarnya unitnya ya, international unit persekian gitu, atau aktivitas dari antioksidan misalkan berdasarkan PrEP atau BPPH ya, itu bisa ada sebenarnya. Tapi di sini kita kalau memang nggak ada ya dibuat blank ya, tidak ada unitnya, tidak masalah. Jadi nanti setelah kita lakukan percobaan sesuai dengan
yang disarankan oleh desain expert ya. Ini semuanya bloknya satu, artinya tidak ada blok ya. Jadi semua dilakukan dalam kondisi yang sama semua gitu, ya. Dan setelah kita peroleh respon semua, kita akan bisa lakukan analisis dan optimasi. Jadi sebelumnya itu adalah kita tahapan untuk designing dari komponen-komponennya. Jadi nanti bisa dibuka di file data kasus 2 ya, DX2 di LMS sudah ada. Nah, kemudian untuk contoh kasus optimasi kombinasi formula dan proses ya, ini juga sudah diberikan contohnya di LMS filenya ya. Jadi campuran dari 3 jenis ikan ya, kemudian ada juga komponen dari prosesnya ya, bisa dimasak atau disiapkan dengan menggunakan deep fat frying ya, maupun juga suhu oven ya, dan juga waktunya ya. Jadi ada variasi banyak ya. Jadi ini adalah komponen bahan ya, ini jenis ikan, nama ikan ya, mullet, sheephead, croaker ini adalah nama ikan. Nah, oven temperaturnya berapa derajat, berapa lama waktu pengopenan, dan ada deep fryingnya juga gitu. Jadi mungkin di sini setelah dilakukan pengopenan untuk pengeringan, terakhir dilakukan penggorengan ya, sebagainya. Oke, kita pilih nanti di menu desain expert itu adalah menggunakan combine dan dipilih di optimal. Jadi hanya satu yang diberikan oleh desain expert, atau mungkin kita definisikan sendiri, tapi kalau kita tidak pengalaman, kita pilih aja yang sudah disediakan oleh desain expert. Kita next, kemudian kita ikuti ring-ring sesuai dengan kondisinya ya, untuk komponen 3 komponen ya. Tinggal, jadi ini semua kalau kita lihat continue terus, tinggal diisi apa yang dimintakan ya. Kemudian model yang harus diisikan ya, proses nanti akan kita isikan juga prosesnya, kita akan default ya. Nah, untuk respon itu adalah misalkan tekstur ya, ternyata adalah average tekstur dalam hal kilovolt, jadi diukur dengan tekstur analyzer kan. Jadi kelihatan misalkan kalau di tekstur ini kan bisa menunjukkan efek kerenyahannya ya, ataupun crunchiness ya, ataupun jadi biasanya kalau kita ukur hardness ya, nilai hardness dengan TA itu sebenarnya bisa berkorelasi ke crispiness dan crunchiness ya, antara kerenyahan dan crunchy ya. Oke, nah ini adalah output yang diperoleh ya. Faktor-faktornya jadi lumayan kompleks ya, ini kalau dihitung manual gimana ya, masih bingung sekali ya. Jadi sudah kita lakukan percobaan sesuai dengan yang disarankan oleh desain expert ya. Jadi di sini komponennya berapa, kemudian kondisi suhunya berapa itu dilakukan, kita sehingga akan peroleh nanti responnya apa. Kemudian kita isikan responnya yang diperoleh ya. Setelah itu kita akan bisa melakukan tahapan analisis dan